Likal karim ya antallahu ta'ala ya azza wa jalla wal hidayatil hakir rahmanir rahim li ridha illah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul hakim. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ila hadratil kiram, kepada para alimil ulama, para ustadz, para tokoh masyarakat, beserta para sesepuh. Wabil khusus Ketua DKM dan jajarannya, Ketua RW dan jajarannya, Ketua RT dan jajarannya, juga para kasepuhan yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Hadirin jamaah Masjid At-Taqwa rahimakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua benar-benar menjadi umat yang selamat dunia dan akhirat, serta mendapat syafaat di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur masih dibimbing oleh Allah, masih dituntun langkah kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mempertebal iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala melalui tolabul ilmi. Semoga dalam pembahasan Al-Quran serta hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menambah keteguhan iman takwa kita, menambah semangat dalam ibadah kita,
dan semakin ikhlas serta ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena semakin kita bertolabul ilmi, diharapkan kita semakin yakin kepada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena makin akhir zaman ini, orang makin banyak percaya dengan akalnya sehingga ingkar dengan Al-Quran. Ini tidak sedikit orang yang semakin pandai tapi semakin jauh dari Allah karena tidak percaya lagi dengan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Padahal sepandai apapun manusia, secerdas apapun manusia, akal yang dimiliki itu kemampuannya terbatas. Bahkan ilmu yang dimilikinya hanya setetes air dibandingkan dengan ilmunya Allah yang seluas samudra. Jadi tidak sebanding. Ada orang yang semakin tinggi gelar pendidikannya, semakin menjadi ateis. Gak lagi percaya dengan agama, tidak lagi percaya dengan Tuhan. Nah, ini tidak sedikit. Agamanya tetap Islam, tidak berubah, tapi keyakinannya yakin kepada Allah ini sudah hilang. Sudah menjadi ateis. Tidak lagi butuh sholat, tidak lagi butuh puasa, tidak lagi butuh mentaati perintah Allah, dan tidak lagi peduli dengan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal harusnya semakin kita pandai, semakin bertambah ilmu, makin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alasannya apa? Tidak percaya dengan yang diceritakan dalam Al-Quran, misalnya tentang kiamat. Orang tidak percaya dengan kiamat ini bukan orang pandai. Mestinya kalau pandai dia percaya. Apa kiamat? Kiamat ini kehancuran dari alam semesta yang Allah ciptakan. Bintang akan bertabrakan, planet akan berjatuhan, bumi akan benturan dengan planet yang lain. Bahkan bumi akan mengeluarkan semua isi yang dikandungnya. Tidak percaya. Mestinya kalau kita berpikir dengan logika yang benar-benar normal, logika yang benar, makin diceritakan kiamat itu makin percaya. Karena misalnya begini, kita membuat sesuatu dengan menghancurkannya, kira-kira gampang mana? Hancurkan. Gampang menghancurkan. Bikin rumah, ada yang 3 bulan jadi, ada yang 5 bulan jadi, ada yang 1 tahun, ada yang 5 tahun nggak selesai-selesai, tapi yang gedenya bikin rumah. 5 tahun bikin rumah, ngancurinya kira-kira butuh 5 tahun apa enggak? Sehari selesai, dan nggak butuh tukang. Orang gila aja suruh ngancurin rumah, hancur. Orang gila ngancurin rumah, hancur. Logikanya kan begitu. Allah menciptakan langit dan bumi, mampu menciptakan. Dan menghancurkan itu kan butuh waktu yang lebih cepat. Kenapa menghancurkan itu lebih mudah dibandingkan menciptakan? Ada lagi nggak percaya karena apa? Nanti manusia itu akan dibangkitkan. Padahal dia mati kemudian jadi tulang belulang. Dan ini dulu juga orang-orang kafir begitu. Nggak percaya. Loh, kalau memang kita tidak percaya, kan sekarang ini banyak contoh. Misalnya, menciptakan yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu saja bisa, apalagi ada bekasnya untuk direstorasi kembali.
Ya bahasanya direstorasi lah, anggap aja sepeda motor. Kan bahasanya direstorasi, dihidupkan kembali ya. Sudah jadi tulang belulang kemudian dihidupkan kembali. Ya logikanya kita ini kadang-kadang ngelihat ada kendaraan, anggaplah kendaraan ini kendaraan tua. Sudah mati gak hidup, sudah terkubur sekian lama, begitu digali ketemu. Nah, dibersihkan, karat-karatnya dibersihkan, kemudian dicari onderdil-onderdil yang masih orisinil. Begitu selesai direstorasi, baru seperti saat dia keluar dari pabrik. Seperti baru lagi. Ini logika. Kita saja manusia bisa bikin kendaraan, kemudian kendaraan itu sudah mati sekian lama, terkubur sekian lama, sudah karatan, masih bisa direstorasi lagi, bisa jadi baru lagi. Apalagi Allah yang menciptakan sesuatu, manusia yang tadinya tidak ada, kemudian mati, lalu dari mati itu kan masih ada bekasnya. Masih ada, walaupun yang dia sudah dibakar jadi abu, kemudian dibuang ke sungai Gangga. Gangga Sonono. Oh, belum pernah ke sana ya? Nanti kapan-kapan lah. Kapan-kapan. Mandi ke sana. Dibuang di sungai, dikiranya nanti nggak bisa dihidupkan kembali. Bagi Allah ini yang tadinya tidak ada dihidupkan jadi ada, walaupun kemudian hancur. Jadi abu sekalipun, Allah tetap maha segala-galanya. Yang bagi Allah itu tinggal katakan kun fayakun. Jadilah maka terjadi. Nah ini perlunya kita tolabul ilmi. Semakin bertambah ilmu, makin dekat dengan Allah karena keyakinannya semakin bertambah. Semakin yakin dengan ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kisah tentang kiamat. Dan nanti di hari kiamat itu sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia itu akan digiring dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok yang berkendara, kelompok yang mengendarai kendaraan. So, kendaraannya apa? Kendaraannya kembali kepada kendaraan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ciptaan manusia, kendaraan yang kita pakai sekarang ini hancur. Dengan hancurnya bumi seisinya, jagat raya seisinya melalui kiamat. Mobil yang diciptakan manusia hancur, kendaraan semua hancur. Bahkan bangunan ciptaan manusia semuanya hancur. Yang dihidupkan kembali ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi juga kendaraan nggak sama, semuanya naik kuda, enggak. Ya seperti kita yang kaya ya kaya, kendaraannya mewah, yang nggak punya ya nggak punya. Paling beli kendaraan juga bekas. Tapi kalau punya kendaraan tetap alhamdulillah. Jadi apa? Ada yang naik buruk. Ini kalangan-kalangan istimewa, para rasul-rasul Allah, para utusan Allah, kekasih-kekasih Allah. Ada yang naik gajah, ada yang naik kuda, ada yang naik keledai, ada yang naik, ya mungkin, ya barangkali juga ada yang naik kambing. Tapi kan tetap alhamdulillah punya kendaraan. Itu tergantung dari amal kita. Maka dari sekarang kita amal solih, kita tolabul ilmi untuk mendekat kepada yang punya. Karena kalau sudah dekat dengan yang punya, gak ada yang sulit. Dekat dengan yang punya kekuasaan, yang punya segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang punya kendaraan-kendaraan itu adalah Allah, kita dekati. Kita beli dengan amal-amal solih, dengan keikhlasan dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak sama, kendaraan yang dimiliki ini tergantung dari amal yang kita lakukan. Tapi biar bagaimanapun, mudah-mudahan kita ini masuk di kalangan yang pertama, yang punya kendaraan.
Amin ya rabbal alamin. Seperti apapun kendaraannya, asal kita punya kendaraan, insya Allah kita lebih mudah dibanding yang tidak punya. Maka kita bersyukur kalau ini masih atau masuk dalam golongan yang pertama. Kelompok yang pertama, kelompok yang punya atau diberi kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kita percaya saja karena ini sabdanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelompok yang kedua, ini kelompok yang berjalan kaki. Jalan kaki juga nggak sama. Ada contohnya di dunia ini, ada yang gagah, badannya tegar, jalannya kenceng, bahkan bisa lari. Tapi nggak punya kendaraan, kan dia masuk golongan yang kedua, kelompok yang kedua yang jalan kaki. Badannya gede, gagah, ya mirip-mirip saya ini barangkali. Tapi mudah-mudahan saya yang naik kendaraan, masa suruh jalan dulu. Mudah-mudahan yang naik kendaraan. Nah, jalan juga ada yang begitu, ada yang jalannya kenceng, gagah, ada yang jalannya rada sempoyongan, ada yang jalan jatuh bangun, jalan lagi jatuh lagi bangun lagi. Ada yang barangkali ngesot, tapi masih jalan. Ya sesuai dengan amal kembali, sesuai dengan amal yang dimiliki. Tetap jalannya nanti beda. Makanya walaupun kita ini di posisi yang kedua masih bersyukur. Kelompok yang kedua ini orang yang berjalan, walaupun tidak punya kendaraan, ini posisinya masih di kalangan menengah. Kalau tingkatan menengah ini menengah. Nah ini masih tetap bersyukur. Karena apa? Jangan sampai kita ini pada kelompok yang ketiga. Bagaimana kelompok yang ketiga? Mereka yang berjalan dengan muka. Jalan pakai muka. Ini ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan mukanya ya Rasul? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijawab dengan santai saja. Kalau Allah mampu menjadikan orang itu berjalan dengan kedua kakinya, maka Allah juga mampu menjadikannya berjalan dengan mukanya. Nah, ini mudah-mudahan kita ini tidak masuk ke dalam golongan yang ketiga. Ini kelompok yang ketiga, jalan saja pakai muka. Nah ini satu gambaran bahwa kita saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperintah menghadapkan wajah kita, ya wajah iman kita, takwa kita, ternyata kita tidak mau menghadapkan wajah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Akhirnya berjalan ini diganti harusnya dengan kaki, dengan wajah. Tapi bagi orang yang nggak percaya, Allah itu maha segala-galanya. Allah kasih contoh. Kalau memang Allah itu bisa membuat orang berjalan dengan kaki, orang yang atau makhluk yang tidak punya kaki juga bisa jalan. Kita lihat ular dengan perut dia. Jalan dengan perut, bisa kencang, bahkan bisa nyamber, bisa nyantok sana sini. Itu ular tanpa kaki. Artinya Allah itu maha kuasa. Kalau Allah mampu menjadikan makhluk yang punya kaki bisa jalan, bisa lari, yang tidak punya kaki juga ternyata bisa lari. Nah ini ular. Di luar daripada ular ada lagi cacing, barangkali makhluk yang lainnya. Tapi ini yang jelas sebagai contoh bahwa Allah itu maha kuasa. Nah di sini jangan sampai kita ini mengingkari Al-Quran dan sunnah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di akhir zaman itu orang yang selamat, orang yang mau berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Apapun yang dikatakan tanpa ada landasan dari Al-Quran dan hadis, ini nggak usah diikuti. Berarti pemikiran manusia itu masih diliputi dengan nafsu.
Dan pemikiran manusia tidak akan sempurna. Kenapa? Karena tadi sehebat-hebatnya manusia, secerdas-cerdasnya manusia, ilmunya hanya setetes air dibandingkan dengan ilmunya Allah yang seluas samudra. Maka perintahnya berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis. Apalagi akhir zaman ini. Banyak di media sosial orang yang mengatakan begini begitu seolah-olah itu baik, seolah-olah itu benar. Tapi tetap saja yang kita ikuti adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadis-hadis Rasulullah itu lengkap. Ajaran-ajaran Rasulullah itu sudah sempurna. Maka kalau kita ingin mempelajari, yang kita pelajari hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga Al-Quran yang kita pelajari. Ini supaya kita tidak tersesat, ya, tidak menyimpang dari jalan yang telah Allah tentukan. Amin ya Rabbal Alamin. Karena ini sekarang makin akhir zaman ini makin aneh-aneh. Aliran juga makin aneh-aneh, ajaran juga makin aneh-aneh. Cara ibadah juga sudah makin aneh-aneh. Namanya juga akhir zaman. Mudah-mudahan kita nggak ketemu. Kalau ketemu kadang-kadang kita ini gampang. Karena di Indonesia kan semuanya laku. Semua agama laku di negara kita. Maka tetap kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka satu kuncinya, jangan pernah tinggalkan tolabul ilmi. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita mohon pertolongan Allah agar hati kita ini ditetapkan dengan agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya muqallibal qulub, amin ya Rabbal Alamin. Nah ini doa agar kita ini ditetapkan dalam agamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah ini yang mudah-mudahan makin hari makin bertambah iman takwa kita, semakin hari semakin bertambah keyakinan kita, ketauhidan kita, dan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga kita semakin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, menerima semua amal ibadah kita, mengabulkan segala doa dan hajat kita, menjadikan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah, putra putri kita solih dan solihah. Ala hadhihin niyah walikulli niyatin solihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Sayulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was solihin wal ulama'il musannifin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin malaikati Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil. Summa ila hadiyatan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Summa ila Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qadasallahu sirahul aziz wa kullu jami'il awliya ilahi fi akhir zaman. Syai'ulilahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jadatina wa ikhwanina wa sahbina minan nuri ila ruhil hidayah, khususan ila arwahi. Sebut ahli kubur masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayulilailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doakan saudara kita yang sakit, semoga diangkat penyakitnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, diteguhkan iman takwanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Devi Intan Saputri binti Edi Gunawan. Ya Allah. Liridho illah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah
Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah 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 wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya salimna wal muslimin. Ya Muhaimin ya Salam, 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 salimna wal muslimin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum. 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 La ilaha illa anta
ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ansurna fahadir ridwani alaih, wa amiddana bil asraril lati awda'taha ladai. Allahumma ya kasiran nawali, wa ya daimal wisali, wa ya hasanal fi'ali, wa ya rasiqal ibadi, ala kulli khairin bin ni'mah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat dan detik ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang noda dan dosa ini menghadap-Mu ya Allah, memohon ampunan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami selama ini. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang masih ada maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, ampuni istri dan anak-anak kami ya Allah. Ampuni guru-guru kami seluruhnya ya Allah. Ampuni saudara-saudara kami seluruhnya ya Allah. Ampuni tetangga depan belakang kami. Ampuni tetangga kanan kiri kami dan seluruh masyarakat di lingkungan kami ini ya Allah. Ampuni muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat ya Allah. Ya Allah, Engkau yang bisa membimbing kami. Bimbing kami dalam keridhaan-Mu ya Allah. Bimbing kami untuk selalu taat kepadamu ya Allah. Dan bimbing hati kami untuk selalu berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikan kemampuan dalam diri kami untuk mentauladani Rasul-Mu ya Allah, mengikuti akhlakul karimah baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya Allah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melanjutkan syiar-syiar agamanya ya Allah, agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, berkati kehidupan kami ya Allah. Berkati rumah tangga kami ya Allah. Berkati putra-putri kami ya Allah. Berkati usaha-usaha kami ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan kami ya Allah. Berkati dunia akhirat kami ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tentu banyak salah dan khilaf. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.